والخروج عن طاعة الإمام والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. Dan termasuk maksiat badan adalah al-khuruju, yaitu keluar an ta'atil imam, daripada mentaati peraturan imam atau pimpinan atau pemerintah atau presiden. Kita tidak boleh di dalam Islam melanggar peraturan pemerintah. Wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Di dalam Zubat disebutkan walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri, dan tidak boleh selain daripada murni kekafiran kita ini keluar daripada peraturan waliul amr, pemimpin atau pemerintah, kecuali peraturan dan kebijakannya bertentangan dengan syariat Islam atau pemimpinnya tersebut jelas-jelas murtad, keluar dari Islam atau kafir, maka kita boleh untuk keluar daripada peraturan mereka dan untuk tidak mentaatinya. Selagi pemimpin itu masih muslim dan kebijakan-kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin dari kalian. Nah, ini wajib hukumnya. Wattawalli ala yatimin aw masjidin aw liqada'in, dan termasuk maksiat badan adalah at-tawalli, yaitu mengurus ala yatimin, atas anak yatim, aw masjidin, atau masjid. Jadi pengurus anak yatim atau pengurus masjid, aw liqada'in, atau dia menangani untuk memutuskan keputusan dalam hukum, menjadi seorang hakim atau menjadi seorang qadhi, jaksa. Au nahwi dzalika, atau yang seumpama itu. Itu termasuk maksiat badan ma'a ilmihi, bersamaan dengan pengetahuannya, bil ajzi, dengan ketidakmampuannya, anil qiyami, daripada melaksanakan bitilkal wazifati, dengan tugas itu. Haram hukumnya. Kamu sudah tahu tentang kapasitas kemampuanmu, bahwa kamu tidak sanggup mengurus panti asuhan untuk anak-anak yatim, lalu kamu memberanikan diri hanya bermodal nekat, lalu akhirnya kamu melakukan pengkhianatan dan lain sebagainya. Maka sebelum kamu melakukan itu semua, kamu sudah berdosa, sebab kamu telah menangani sesuatu yang kamu tidak mampu untuk menanganinya. Sama halnya juga dengan urusan masjid. Selama kamu tidak bisa untuk menanganinya dan kamu lebih tahu dengan kapasitas kemampuanmu, lalu kamu nekat untuk menanganinya,
maka kamu berdosa. Apalagi nanti di dalam mengemban amanat itu dia tidak menjalankannya dengan benar atau bahkan berkhianat. Uang wakaf dipakai, fasilitas-fasilitas masjid yang semestinya tidak boleh diperuntukkan untuk hal yang lain, dia malah menggunakannya untuk perihal yang tidak ada hubungannya dengan masjid. Padahal tujuan wakif untuk masjid, bukan untuk yang lain, malah dimanfaatkan kepada yang lain. Ini juga termasuk tidak amanat. Kalau kamu merasa tidak sanggup untuk menjalankan itu, maka dari sejak awal tolak saja. Begitu. Atau untuk menjadi seorang qadhi yang memutuskan keputusan hukum, kalau kamu bukan tipe orang yang tegas, bukan tipe orang yang adil, melainkan ada kekhawatiran diskriminasi, tidak adil di dalam mengemban tugas, sebaiknya tolak. Kalau kamu tetap memaksakan diri untuk menjadi pemutus hukum tadi, jaksa atau hakim, padahal kamu tidak sanggup, dari sejak awal kamu menerima jabatan itu, kamu sudah berdosa. Itu maksiat badan namanya itu. Wa iwa'ul zalimi, dan menampung orang zalim. Maksudnya apa? Iqamatuhu wa iskanuhu fi manzilin la yaqdiru alaihi man talabah. Menempatkannya di rumah yang dimana orang yang mencari-carinya itu tidak dapat untuk menemukannya. Artinya kita menyembunyikan orang yang zalim di rumah kita dengan tujuan supaya dia selamat dari kejaran orang yang mencarinya. Ini juga termasuk maksiat badan. Tidak boleh kita menyembunyikan buronan di rumah kita, apalagi dia sudah jelas-jelas terbukti bersalah, kamu dapat dosanya juga. Hati-hati, mentang-mentang temannya, apalagi mentang-mentang keluarganya. Akhirnya apa? Disembunyikan. Ketika ada polisi atau petugas mencarinya, akhirnya apa? Mereka berbohong. Oh, nggak ada di sini. Dia sudah 1 bulan nggak ada di rumah, padahal bersembunyi misalnya. Kamu menyembunyikan penjahat yang zalim seperti ini, sama dosanya dengan dia. Dan itu termasuk maksiat badan. Nggak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika ridha bi baqa'il ma'siyati allati yata'adda syarruha ilal ghair. Karena perbuatan itu namanya ridhon, sama dengan suka, mendukung bi baqa'il ma'siyah, dengan kekalnya kemaksiatan, allati yata'adda syarruha ilal ghair, yang mana keburukannya itu akan melanda orang lain. Orang zalim didukung, dibela, disembunyikan, ditampung, maka dia merasa mendapat dukungan, mendapat pembelaan, dia tidak akan jerah untuk melakukan kezaliman itu. Di lain waktu, di lain tempat dan kesempatan, bisa saja dia kemudian melakukan kembali perbuatan zalimnya itu. Kalau memang orang itu jelas-jelas terbukti adalah orang zalim, maka tugasmu menyerahkannya kepada yang berwajib, bukan malah menampung dan menyembunyikannya. Walaupun itu anak kamu. Karena dia zalim. Orang yang zalim berhak untuk dihukum. Orang yang bersalah berhak untuk ditindaklanjuti. Wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu. Wa man'uhu, dan mencegahnya, maksudnya melindunginya. Melindungi orang zalim itu mimman, dari orang yang yuridu akhdhal haqqi minhu, yang ingin mengambil haknya, minhu, dari dia orang yang zalim tadi. Ada orang zalim terhutang kepada seseorang, orang itu lalu kemudian ingin menagihnya. Orang zalim ini melarikan diri,
lalu bersembunyi di kediamanmu. Jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tampung, kamu ikut dosa. Orang itu menagih hutang dari dia karena dia perlu duit, dan memang orang ini kebetulan sedang punya uang. Pas dia mau menagih, ini malah bersembunyi di rumahmu dan kamu melindunginya. Kamu dosa. Dan kamu bahkan menghalang-halangi orang itu untuk tidak mengambil haknya dari si fulan tersebut. Dosa kamu. Arti menghalang-halangi di sini bisa jadi dengan menampungnya di rumah dan menyembunyikannya seperti yang dibahas di awal tadi, atau kamu menjadi pengacara. Sudah jelas orang ini zalim, salah, kamu bela dengan retorika, kalimat dan bahasa-bahasamu yang katanya berdasarkan hukum, yang katanya berdasarkan pasal sekian, undang-undang sekian, KUHP. Akhirnya apa? Yang jelas-jelas salah menang, yang benar malah kalah. Itu sama itu. Melindungi, menjaga orang zalim dengan retorika, dengan kalimat-kalimat yang dia pelajari memang. Apa namanya? Advokat apa itu? Orang-orang advokat. Iya. Mereka memang sekolahnya begitu. Wow, kamu kan nggak ada bukti. Ini kan cuma ini bisa saja, ini bisa saja, ini nggak bisa. Selama ini nggak. Akhirnya apa? Nggak ditindaklanjuti hukumnya. Padahal semua tahu memang ini bersalah. Dan ini yang benar. Akhirnya apa? Yang bersalah menang, yang benar malah yang masuk penjara. Subhanallah. Hei, hari kiamat kamu akan mendapatkan akibat dari perbuatanmu itu. Kamu akan mendapatkan hukumnya. Ya, Allah adalah Maha yang paling adil. Allah adalah Maha yang paling bijaksana. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hati-hati. Wa tarwi'ul muslimina, dan menakut-nakuti orang-orang muslim. Ini juga termasuk maksiat badan, menakut-nakuti orang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa ia menakut-nakuti muslim yang lainnya. Arti tidak halal adalah haram. Nggak boleh menakut-nakuti orang muslim yang lainnya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yakrahu adzal mu'minin. Sesungguhnya Allah itu benci gangguan terhadap orang-orang mukminin yang beriman. Jadi nggak suka kalau orang mukmin itu diganggu. Nggak suka Allah kalau orang-orang muslim itu ditakut-takuti. Nggak boleh. Kita sesama muslim saling menakut-nakuti. Macam-macam. Pura-pura jadi pocong lah. Orang mau lewat, lompat-lompat dia pura-pura jadi pocong. Akhirnya kabur. Tersiar berita malam tadi si Anu melihat pocong. Nggak ada yang berani lewat kuburan. Sekali ini mau ada pocong-pocongan lagi, bawa pemukul catuk kepalanya. Di hati esok siapa nang bincul, berarti itu pocongnya. Macam-macam. Kadang HP ditaruh di pinggir jalan, dibikin nada deringnya suara kuntilanak. Pas orang lewat di miss call sama dia, ketawa kikik. Malam Jumat pulang buka hanam, padahal malam Jumat malam yang penuh dengan rahmah dan berkah. Akhirnya ini kan malam Jumat kelojar, kliwon dia bilang, apa kliwon macam-macam. kliwon. Banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan keutamaan malam Jumat. Kalau bisa malam Jumat itu setiap malam kita
sangat bersyukur kalau bisa setiap malam itu adalah malam Jumat. Ini setiap malam Jumat takutanan, apalagi melihat di almanak tulisan Kliwon. Makan apa Kliwon nih? Ya Allah, ente orang Islam, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Orang Hindu okelah punya keyakinan masing-masing. Orang Buddha silahkan punya keyakinan mereka. Kita orang Islam juga punya keyakinan, juga punya etikot, juga punya akidah. Jangan diaduk-aduk. Orang Buddha, orang Hindu mungkin dia punya hadis-hadis sendiri mereka, riwayat-riwayat mereka situ. Kalau kita juga punya hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat yang lain-lainnya mengenai keutamaan malam Jumat. Kenapa kamu takut? Ini orang yang menakut-nakuti malam Jumat termasuk dalam ancaman ini. La yahillu li muslimin ayyurwi'a muslima, tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti orang muslim yang lain. Ditakut-takuti dengan malam Jumat. Akhirnya kedua ini yang tulak ke majelis. Mas kebetulan majelisnya malam Jumat dia pulang. Gara-gara ada yang menakut-nakuti. Kenapa ikam malam Jumat ini tulak ke rumah ikam para kuburan? Ini malam Jumat Kliwon dong. Astagfirullahaladzim. Macam-macam itu tidak halal. Haram hukumnya menakut-nakuti orang muslim. Macam-macam bentuknya, dengan hantu, dengan berpura-pura jadi penjahat. Apa ya bahasa sekarang namanya tuh? Ngeprank ya, atau ngeprank kalau sekarang. Ngeprank, tempeleng. Nah, dikira halal itu. Takajut-kajut orang. Sok-sok jadi perampok misalnya, bawa-bawa pistol palsu atau pisau. Wow, ini sudah takutan-takutannya, sudah gugupnya. Untung gak ada jantungan. Coba kalau jantungan mati itu. Ya akhirnya sudah gugup-gugup sampai kadang nangis-nangis, bahkan kencing-kencing. Anda kena prank. Bahlul. Ini orang kafir ditiru sama mereka. Orang kafir gak punya etika mereka. Gak ada di dalam agama mereka larangan kayak gini. Terus ente ikuti mereka. Musibah. Ya, jangan ngeprank ente nakut-nakutin orang itu. Iya. Pura-pura macam-macam modusnya. Kalau di daerah barat sana mereka nggak punya peraturan kayak kita. Ente ikut-ikuti. Agama Islam ini agama yang sangat maju sudah. Gak usah lagi terpengaruh dengan agama lain. Kamu menganggap agama lain adalah agama yang negara lain yang tidak beragama Islam adalah negara yang maju gitu. Siapa bilang seperti itu? Itu negara yang maju. Mereka sudah sampai ke bulan. Ya. Kita orang Islam belum sampai ke bulan. Pernah dulu ada orang soleh baca Bukhari, baca Muslim, hadis, nanti baca fikih. Ada orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran barat. Dia bilang, kalian baca kitab Bukhari Muslim mulai dari dulu sampai sekarang. Tuh lihat orang barat sudah sampai ke bulan. Apa kata orang soleh tadi? Apa yang bisa dibanggakan sosok makhluk sampai kepada makhluk? Manusia makhluk sampai ke bulan, bulan juga makhluk. Yang kita cari itu adalah makhluk sampai kepada sang penciptanya. Ini baru hebat. Dan itu tidak akan didapat di negeri barat. Itu hanya didapat dengan orang-orang soleh. Ini baru hebat. Seorang makhluk bisa sampai kepada sang penciptanya. Kalau makhluk sampai kepada makhluk, apa yang dibanggakan? Ente makhluk, bulan makhluk. Yang menciptakan bulan dan yang menciptakan ente, sampai nggak ente ke sana? Diam dia langsung. Apa yang mau dibanggakan? Berhasil menciptakan rudal, apa tuh namanya tuh? Atom ya? Oh ini bom atom ini dapat menghancurkan 1/4 bumi. Bangga mereka. Wah hebat. Kita disuruh di bumi ini untuk menghidupkan bumi dan memakmurkannya, bukan menghancurkannya.
bisa menghancurkan seperempat bumi, bangga dia. Aneh bukan? Ente ditugaskan jadi penghancur apa di bumi ini? Nah, ini pemikiran-pemikiran barat yang kayak ini yang ente ikuti, yang ente teladani. Aneh. Dari saking pinternya, kata mereka, manusia asal usulnya dari warik, dari monyet, keblinger akhirnya. Ente tiru yang kayak gini. Ya Allah. Dari saking ini manusia ini gara-gara populasi nih sampai-sampai jadi sosok yang seperti saat ini. Kalau bukan karena populasi, kita ini monyet semua kan. Jangan kita dong, ente betul monyet keturunan Bani Israel. Ya, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian wahai Bani Israel Yahudi, kerak-kerak yang menjijikkan. Iya, wajar, jangan berbawaan, cukup ente aja yang berasal dari monyet, jangan diajak kita-kita. Iya. Nah, ini diikuti sama mereka. Ini cendekiawan, ini adalah pemikiran yang maju. Maju datang dari mana? Bisa menghancurkan seperempat bumi, pemikiran yang maju. Orang kita bagaimana caranya memakmurkan bumi ini? Bagaimana caranya supaya damai? Berhasil menciptakan atom yang skala radiusnya bisa menghancurkan seperempat bumi. Wah, bangga gitu. Merusak bumi, bangga. Itu yang diikuti. Terus mereka bikin prank-prank, itu ngeprank juga. Tempeleng gitu. Astagfirullahaladzim ya. Tidak halal menakut-nakuti orang muslim yang lain. Jangan ikut-ikut yang kayak gitu. Waqat at-tariq wa yuhaddu bihasabi jinayatih. Dan termasuk maksiat badan adalah qat'ut tariq. Apa qat'ut tariq itu? Memotong jalan. Apa sih maksud memotong jalan itu? Menghalang-halangi orang yang sedang lalu lalang di sana dengan modus mencari uang. Bahasanya perampok atau begal. Nah, ini termasuk maksiat badan. Kalau begal itu identik dengan kendaraan biasanya ya. Orang yang sepeda motor dibegal ya. Tapi kalau perampok itu lebih umum. Mau jalan kaki, naik mobil, sepeda motor, dicegat di tengah jalan, diancam dan lain sebagainya, kemudian dirampas harta berharga miliknya. Nah, itu namanya qat'ut tariq, dan hukumnya juga adalah haram, termasuk maksiat badan. Terus apa tindakan yang wajib dilakukan kepada dia dalam perspektif Islam, pandangan Islam? Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Itu nanti bisa hanya ditakzir saja, bisa juga nanti dipotong tangan dan kakinya secara bersilang min khilafin, bisa jadi nanti bahkan dibunuh, bisa jadi bukan hanya sekedar dibunuh dan bahkan disalib nantinya. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran yang akan datang tentang tafsil atau rincian hukum qat'ut tariq. Itu para penyamun, para perampok, para pembegal dan sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Malam ini ulun ada acara di Sungai Danau, jadi mungkin setelah azan ulun langsung permisi pamit, pian tetap lanjutkan baca Ratibul Haddadnya sampai sholat isya nanti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi kita dan senantiasa selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di jalannya para sahabat dan ahli bait, di jalannya para ulama al-amilin, para awliya as-salihin. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama al-fatihah.